adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, hari ini kita sudah menjelang Paskah. Wah, gak lama lagi, kurang 1 minggu lagi kita akan bersama-sama merayakan Paskah. Adik-adik, kita bersyukur ya sama Tuhan. Karena apa? Tuhan kita tuh sangat baik. Tuhan itu Tuhan yang Dia yang pencipta segala alam semesta ini. Tapi Tuhan kita yang luar biasa itu, Dia yang menjadi raja bagi kita itu, Dia yang mau datang ke dunia. Bukan untuk enak-enakan menjadi raja disembah oleh semua rakyat kemudian hidupnya enak, tidak. Tapi Tuhan kita datang ke dunia untuk apa? Untuk mati bagi kita, menebus hidup kita, hidup yang berdosa ini. Ditebus oleh kematian Yesus di kayu salib. Sehingga kita boleh berada bersama Tuhan di surga. Adik-adik, Kak Bila mau ajak kita nyanyi sebuah lagu. He is God, the one true God. He is King, the one true King. Kita nyanyikan ya. Ayo sambil bangkit berdiri semua. Kita nyanyi dengan semangat. He is God, the one true God. There's no doubt, I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt, I'm gonna shout it out. Come and see what God has done, all the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. One more time. He is God, the one true God. There's no doubt, I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt, I'm gonna shout it out. Come and see what God has done, all the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Come and see. Come and see what God has done, all the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Kita berdoa bersyukur pada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan. Karena Tuhan yang adalah Tuhan, Tuhan pencipta alam semesta kami, Tuhan penguasa seluruh dunia kami. Tuhan yang adalah Raja segala di atas segala raja. Tapi Engkau mau datang ke dunia, menderita di salib buat kami. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah lakukan buat kami. Ajari kami Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh menjadi anak Tuhan yang mencerminkan Kristus, mencerminkan Yesus hidup di dalam hati kami. Tuhan, hari ini kami ingin beribadah. Tuhan, biarlah kiranya ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah ibadah kami boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Yesus sungguh baik, Yesus sangat baik, Dia amat baik. Kita nyanyikan sebuah lagu. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Hosana, hosana bagi nama Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji
memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Lambaikan tangan. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Puji Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus kita sungguh baik sehingga patutlah kita memuji Dia. Hosana aku memuji Dia. Hosana aku tinggikan Yesus. Hosana bagi nama Tuhan. Adik-adik, ada seorang anak. Dia di rumah menunggu-nunggu papanya. Papanya sedang bekerja di luar kota. Dan dia tahu kalau papaku pulang, papaku pasti bawa banyak uang. Dan siapa tahu papaku membelikan aku hadiah. Maka dia tunggu-tunggu papanya. Mamanya bilang besok papa pulang. Wah, dia sangat senang. Dia mau ketemu sama papanya. Papanya datang sampai di rumah. Oh, dia senang sekali, Papa, I love you, I miss you, gitu kan. Kalau kita lama gak ketemu papa atau mama ya, dipeluk, oh I love you, I miss you, gitu ya. Nah, tapi adik-adik, papanya ternyata pulang bukan dengan tangan kosong loh, papanya bawain dia oleh-oleh. Wah, dia senang sekali, ada hadiah buat dia. Papanya diikutin, papa mau minum, diambilin minum. Papa capek, dipijetin. Papa kenapa? Papa kepanasan, dikipasi. Wah, dia senang sekali papanya pulang. Sore harinya, dia mendengar papanya sedang ngobrol sama mamanya. Ternyata papanya bercerita bahwa dia terlilit hutang. Jadi dia perusahaannya, pekerjaannya tidak berhasil sehingga dia tidak bisa dapat uang. Sehingga dia harus meminjam uang berhutang pada orang lain dan sekarang dia harus membayar hutang itu. Dia sedang dalam suatu masalah yang serius. Anak ini gak sengaja dia dengar cerita itu. Adik-adik, sikapnya langsung berubah. Dia menjadi sangat kecewa dan dia sangat marah sama papanya. Papa itu pergi ke luar kota mau cari uang. Tapi papa pulang malah bilang kalau terlibat hutang. Kalau papa dalam masalah yang tidak punya uang saat ini. Maka dia marah sekali sama papanya. Papanya ngomong dicuekin. Papanya manggil enggak dianggap. Kira-kira adik-adik, apakah ini sikap yang baik? Menurut adik-adik, kalau adik-adik dalam posisi dia, dalam posisi sebagai anak ini, apakah yang dia lakukan itu benar? Boleh nggak sebenarnya dia itu merasa marah sama papanya seperti itu? Terus kemudian dia langsung cuekin papanya? Boleh nggak kayak gitu? Pasti kita semua tahu jawabannya nggak boleh ya. Tapi adik-adik, kenapa ya anak ini sampai melakukan hal yang tidak pantas seperti itu? Karena kita itu tahu ya adik-adik, kita sebagai anak itu kita harus menghormati orang tua kita. Kita harus sayang sama orang tua kita. Kita harus cinta sama orang tua kita. Kita mengasihi orang tua kita. Meskipun orang tua kita bukan orang tua yang sempurna. Bukan orang tua yang tidak pernah berbuat salah. Meskipun kadang mungkin papa mama kita tidak memberikan hal yang kita harapkan. Dan yang kedua adik-adik, sikap anak itu tadi menunjukkan bahwa dia tidak sungguh-sungguh mengasihi papanya.
Dia tidak sungguh-sungguh kenal papanya dengan baik. Sang papa yang pergi bekerja keluar kota, yang bagi dia itu sangat mengecewakan dan membuat dia itu sangat marah. Sebenarnya papa sedang punya masalah, sedang punya pergumulan yang dia harus selesaikan, sedang punya kesulitan, ya kan? Apa yang seharusnya dia lakukan? Seharusnya anak ini mendukung papanya, bersikap sabar, bersikap terus tetap mengasihi papa. Enggak apa-apa papa, meskipun papa mungkin saat ini dalam kesulitan, tapi aku akan selalu mendoakanmu. Enggak apa-apa, mungkin papa saat ini ada masalah. Jangan khawatir pak, aku tetap mengasihimu. Itu pasti akan menjadi penghiburan yang besar bagi papanya. Tapi sikap anak yang marah ini menunjukkan bahwa dia tidak sungguh-sungguh mengasihi dan tidak sungguh-sungguh mengenal papanya. Adik-adik, cerita ini menjadi gambaran kira-kira bagaimana sikap orang banyak di sekitar Yesus, orang banyak around the cross waktu itu, di sekitar Yesus bersikap kepada Yesus. Coba Kak Pilih bacakan di dalam Markus 11 ayat yang ke-7. Sebelumnya ini adalah cerita pada saat perikopnya Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Waktu itu Yesus mau masuk ke kota Yerusalem, Yesus sudah bilang sama muridnya, nanti kalian berdua, dua orang muridnya, pergi masuk ke kota Yerusalem, nanti kalian akan menemukan seekor keledai muda. Nah nanti kalian pinjam, kemudian aku akan menaiki keledai muda, masuk ke dalam kota Yerusalem. Dan benar terjadi tepat seperti yang Yesus katakan. Dua orang muridnya itu menemukan keledai muda. Kemudian mereka pinjam dan mereka mengalasi keledai itu dengan pakaian mereka. Dan Yesus naik ke atas keledai. Ayat 7. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Wah. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Wah adik-adik, saat itu orang-orang banyak itu semuanya sangat bersuka cita. Mereka menyambut Yesus dengan luar biasa. Mereka lepas jubahnya, dipakai buat alas di jalan-jalan. Sehingga waktu keledainya itu keledai Yesus lewat, keledai Yesus menginjak pakaian mereka. Kemudian mereka ambil ranting-ranting hijau, mereka juga tebarkan di jalan-jalan. Dan mereka juga katakan apa? Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Yesus. Adik-adik, orang-orang tuh bilang Hosana, Hosana. Apa sih Hosana? Apa artinya Hosana? Hosana itu berarti bahwa Yesus adalah orang yang mampu menyelamatkan mereka. Hosana itu suatu pengakuan kepada Yesus. Yesus itu loh satu-satunya yang mampu menyelamatkan hidupku. Hosana. Hosana berarti apa? Yesus tolong selamatkan aku karena engkaulah yang mampu menyelamatkan. Yesus juru selamat dunia, kita tahu Yesus juru selamat dunia. Dan orang-orang itu pun tahu maka mereka katakan apa? Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Adik-adik, cerita ini mengingatkan kita pun harus menjadi seperti orang-orang banyak pada saat itu. Saat mereka bilang, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagi Tuhan Yesus. Suatu pengakuan bahwa kita mengaku Yesus yang mampu menyelamatkan kita. Yesus satu-satunya penyelamat bagi hidup kita. Adik-adik,
cerita belum selesai. Sebab 7 hari kemudian, 1 minggu kemudian, cerita ini berlanjut pada Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-11. Bila bacakan. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Kita sudah dengar cerita ini kan beberapa minggu yang lalu. Nah, Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? Maka mereka berteriak lagi, katanya, salibkanlah dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Adik-adik, mulut yang sama yang tadi bilang hosana, hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tapi mulut yang sama itu pula yang bilang, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Adik-adik, bayangkan bagaimana perasaan Yesus. Waktu tadi dia masuk ke Yerusalem, dia dielu-elukan. Tapi seminggu kemudian, orang-orang banyak itu justru mereka yang menghujat dia, mereka yang menghina dia, mereka yang menuntut supaya Yesus disalibkan. Yang tadi bilang hosana, hosana, sekarang bilang salibkan dia, salibkan dia. Kenapa orang-orang banyak ini kok berubah ya? Tadi begini kok tiba-tiba sekarang jadi benci sekali. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa Yesus ternyata bukan seorang pemimpin yang mereka harapkan. Yesus bukan pemimpin seperti yang mereka inginkan. Jadi mereka mikir apa? Yesus bukan jadi kayak yang aku mau. Yesus tidak menjadi seperti yang aku mau. Yang tadi dibilang hosana, hosana, dia yang mampu menyelamatkan. Ternyata Yesus gak menyelamatkan. Bahkan Yesus itu ternyata gak jadi raja. Yesus itu jadinya disalibkan. Yesus yang mereka harapkan supaya Yesus ini bisa jadi seorang pemimpin yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi saat itu. Ternyata Yesus tidak berbuat seperti yang mereka mau. Yesus tidak kemudian naik tahta jadi raja, kemudian membebaskan Israel dari penjajahan. Tidak. Maka mereka menganggap Yesus bukan pemimpin yang aku mau. Yesus bukan pemimpin seperti yang aku harapkan. Yesus tidak melakukan seperti yang aku kehendaki. Maka mereka menjadi marah dan berbalik berkata, salibkan dia, salibkan dia. Ini mirip seperti anak yang tadi, ya kan? Pertamanya senang papanya datang. Tapi kemudian begitu tahu bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, maka dia menjadi berbalik sikapnya, marah dan kecewa pada bapaknya. Begitu pula dengan orang banyak. Saat mereka berkata, hosana, hosana, mereka mengharapkan Yesus akan menyelamatkan mereka. Tapi ternyata Yesus yang diharapkan menjadi raja, menjadi pemimpin itu tidak menjadi yang seperti mereka harapkan. Malah menjadi seperti orang yang tidak berdaya disalibkan. Padahal adik-adik kita tahu kan ya, Yesus disalib buat siapa? Buat Kak Bilia, buat adik-adik, buat semua manusia yang ada di dunia. Semua kita yang mau percaya pada dia. Bisa gak kalau waktu itu Tuhan itu gak usah disalib, jadi raja aja? Bisa? Bisa. Kenapa gak bisa? Dia Tuhan pencipta alam semesta. Dia pemilik dunia ini. Dia berkuasa. Tapi bayangkan dia mau menderita. Menanggung dosa kita. Supaya apa? Supaya saat dosa kita ditanggung oleh Yesus. Kita bisa masuk surga. Kita punya hidup kekal bersama dia di surga. Adik-adik, melalui peristiwa ini kita harus mikir. Kita mulai periksa diri kita sendiri. Yesus
raja sejati. Dia pemimpin tertinggi dan yang paling sejati. Di bumi, di surga, dia pemimpin. Mempercayai dia seumur hidup. Itu yang harus kita lakukan. Sekalipun suatu saat nanti kita menjumpai bahwa apa yang kita alami, apa yang dilakukan Tuhan Yesus mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tetap percaya, tetap setia. Jangan pernah kecewa pada dia. Karena dia pasti menjadi pemimpin yang terbaik. Meskipun suatu waktu mungkin kita mikir, Tuhan kenapa yang aku alami seperti ini? Tuhan kenapa Tuhan tidak berikan seperti yang aku harapkan? Tapi adik-adik, yang dia berikan adalah yang terbaik bagi kita. Mungkin kita mikir harapannya tidak sesuai dengan kenyataan yang kita alami. Jangan pernah kecewa pada dia, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap setia sama Tuhan. Tuhan Yesus dia yang pegang masa depan kita. Dia yang akan berikan yang terbaik pada kita. Amin ya adik-adik. Jangan lupa tetap setia pada Tuhan. Kita akan berikan persembahan kita. Sebelum itu Kak Pilia mau ajak kita hafalkan ayat hafalan kita. Buat yang minggu lalu yang masih belum kirimkan ayat hafalan atau yang sudah kirimkan, silakan mengirimkan lagi ayat hafalan yang hari ini ya. Di video kirimkan ke WhatsApp Kak Pilia atau boleh ke Kak Pauline atau boleh Kak Deborah, silakan. Kak Pilia tunggu ya videonya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Ibrani pasal 13 ayat 8. Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi, Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Adik-adik, Yesus kita tetap sama. Meskipun mungkin kadang kita yang berubah, hati kita yang berubah. Seperti orang-orang tadi Hosana kemudian ganti jadi apa? Salibkan dia. Tapi Yesus tidak pernah berubah. Yesus Kristus tetap sama. Mulai dari kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Jadi kita berikan persembahan untuk Tuhan dalam bejana untuk Tuhan. Kita nyanyikan Hosana, Hosana in the highest. Biarlah mulut kita boleh terus memuji dia. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana.
layak ditinggikan. Sungguh Engkau layak kami puji Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami boleh selalu berkata Hosana, Hosana, sebab Engkau yang layak untuk kami selalu puja. Sebab hanya Engkaulah yang akan menyelamatkan hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena kami punya Raja, kami punya penyelamat yang luar biasa seperti Engkau. Tolong kami Tuhan, menghadapi setiap kesulitan, menghadapi setiap apa yang kami alami, apa yang kami terima dari Tuhan. Biarlah kami boleh terus setia pada Tuhan. Kami boleh terus memuji Engkau, berkata Hosana, Hosana bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tapi Kak Lia mau umumkan bahwa minggu depan kita akan ada Sumday Fun Day. Merayakan Hari Paskah. Ya, selama berhari-hari, berminggu-minggu kita sudah menceritakan tentang Around the Cross. Dan minggu depan adalah Hari Paskah. Kita akan rayakan Hari Paskah bersama-sama. Jangan lupa Sumday Fun Day jam 10 pagi. Dan adik-adik, Sumday Fun Day kita akan dibawakan oleh Lause Michael. Masih ingat kan yang terakhir Lause Michael yang bercerita sama kita. Sampai ketemu minggu depan ya. Stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.